Dalam nama Yesus, meteraikan kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan lagi bagi Allahmu, luar biasa. Silakan duduk kembali. Amin, haleluya. Saudara, ibadah bukanlah sebuah upacara, tapi ibadah adalah perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Kalau saudara datang ke sini, saudara bilang, aku mau ketemu Tuhan. Mereka bisa sakit karena manusia. Bisa lemah, song leader bisa ganti, pemain musik bisa ganti, betul? Pembicara pun bisa ganti. Saya mau bilang, yang gak ganti-ganti namanya Tuhan Yesus Kristus. Beri tepuk tangan dulu lagi bagi Allahmu. Terima kasih tim worship yang luar biasa. Saudara bisa buka Amsal 18 ayat 14, karena pujian penyembahan itu sesuatu yang luar biasa yang Tuhan gerakkan dan membuat gereja Tuhan terus bersemangat. Amsal 18:14 berkata begini. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Lihat. Ya. Sama-sama. 1, 2, 3. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah. Jadi semangat itu penting. Ya, bahkan ini bilang dapat menanggung penderitaannya. Karena cuma semangat. Ya, luar biasa ya. Itu sebabnya saya mau bilang sama saudara. Yang kita perlu tahu bahwa kita harus mengerti tentang kekuatan dari semangat itu sendiri. Yang pertama, semangat itu menentukan pencapaian saudara. Semangat apa yang kau rindukan dapat terjadi. Amin. Ini waktu saya baca ini luar biasa. Langsung saja ya. Ini yang pertama, semangat menentukan pencapaian saudara. 2 Tarik 15 ayat 7 berkata begini. 2 Tarik 15, 7, tetapi kamu ini, ya, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Baca ayat ini, beritahu sama sebelahmu. Oke, kalian bilang sama sebelahmu gini, saya baca buat kamu, bilang dulu. Saya baca buat kamu ya. Ya, oke. Kamu bisa bacain sama dia ya. Ya, oke, bilang sama dia. Oke. Kamu kakak adik bukan? Atau papamu? Oh bukan, saya main-main. Nah, saya mau bilang sama saudara, ini penting. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kamu ini, apa? Kuatkanlah hatimu, jangan lemah. Amin. Semangatmu karena upah, apa? Ada upah bagi usahamu. Luar biasa, saudara. Ya, ini yang saya mau bagi buat saudara. Bahwa Tuhan ya yang bekerja di dalam kita, apalagi dengan kuasa Roh Kudusnya, di mana kita sedang menikmatinya, yaitu Church Pentecost. Saya mau bilang sama saudara bahwa kuasa itu bekerja luar biasa. Ya, saya memang sangat bersyukur karena istri saya yang saya cintai, Pastor Vivi Faraknimela ada di sini, anak saya Jessica juga ada di sini, ya. Bisa bersama-sama. Saya mau bilang sama saudara, waktu anak saya, nanti sore saya suruh dia saksi, ada anak saya. Waktu dia sakit, anak saya ini kena whiplash karena ditabrak, terus orang Indonesia bilang sarafnya kecepit. Dan itu sakitnya luar biasa. Tapi selalu, kalau kami bilang sama dia, atau ibunya, Pastor Vivi berkata, kamu hari ini yang song leader, di tengah sakit itu dia bisa jalan. Padahal selama ini naik tangga pun susah sekali. Gak taunya semangat itu bisa membuat dorongan yang luar biasa. Makanya ini hal penting di mana waktu engkau menangkap hati Tuhan dan kau berkata aku percaya. Kau semangat saudara. Kau bilang aku percaya. Mujizat bisa terjadi. Aku percaya. Aku di gereja ini aku bisa lihat kemuliaan Tuhan. Aku mau semangat untuk beribadah. Aku mau semangat untuk melayani. Aku mau semangat untuk memberi. Soalnya saya mau bilang sama saudara, engkau akan lihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa sekali. Yang percaya beri tepuk tangan dulu bagi Allahmu yang luar biasa. Amin. Oke, saya beri contoh saja langsung. Kita akan baca Yosua pasal 14. Ayat 10 sampai 15. Oke, Yosua pasal yang ke-14 ayat 10 mulai dikatakan gini. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan firman firman itu pada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun. Aku hari ini Kaleb. Ayat 11. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti waktu aku disuruh Musa, seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk.
12, oleh sebab itu berikanlah padaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang Enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Enak adalah suku raksasa. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. 13, lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefun dan diberikannya Hebron padanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefun, orang Kenas itu sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel. Terjemahan bahasa Indonesia menuliskannya dengan sepenuh hati. Terjemahan yang lainnya juga menuliskan dengan semangat yang sungguh. Gitu. Ikut Tuhan semangat. Amin, saudara. Terus ayat ini 15, nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang Enak, dan amanah negeri itu berhenti berperang. Saudara, Kaleb bilang, umur saya sekarang itu 85 tahun. Iya. Wow. Tapi kekuatan saya seperti usia 40 tahun lalu. Dia tetap semangat. Semangatnya gak berhenti mempercayai janji Tuhan. Kadang-kadang kita berhenti, kurang semangat. Kok lama ya, kok gak terjadi ya. Ini 40 tahun dengar firman Tuhan, sampai usia 85. Berarti berapa tahun dia nunggu? 45 tahun. Dan gak menyerah. Dia tetap semangat, tetap percaya. Pasti terjadi. Aku percaya, bukit itu aku bisa capai. Aku percaya, janji Tuhan itu pasti terjadi. Siapa yang percaya katakan, aku percaya. Angkat tangan sama-sama katakan, aku percaya. Amin. Bilang sama suamimu yang sudah lanjut usia, Pak, jangan nyerah Pak, umurmu belum 85 Pak. Bilang gitu ya. Baru juga lakcap sijap kok ya. Jangan ragu lah ya. 85, ini baru 40, baru 50, jangan. Baru 60, Pak, jangan menyerah Pak. Semangat. Katakan sama-sama. 1, 2, 3. Boleh ambil pakai kepala. Semangat. 1, 2, 3. Mantap ya. 1, 2, 3. Amin. Jangan menyerah saudaraku, karena Tuhan ada beserta kita. Seperti yang dilakukan saudaraku oleh ibu dari Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison yang seringkali kita dengar, pencipta lampu yang ada di atas kepala saudara. Ya. Tapi dia di kelas 3 SD dikeluarkan dari sekolah. Kenapa? Goblok. You know goblok? Iya. Saudara, di sekolah ini gak terima, sekolah sono gak terima, semua gak ada yang terima. Gak ada yang terima, goblok so. Tapi mamanya cinta Tuhan. Dia tidak menyerah, waktu dia dengar negatif, dia tidak hancur dengan kata negatif. Tapi dia semangat, dia berikan buku-buku untuk anaknya belajar, baca, sebagainya. Saudara, maka Thomas Alva Edison menjadi kenangan yang luar biasa. Dia punya hak cipta lebih dari 1000. Itu anak goblok, kata dunia. Bisa ciptain lampu. Saudara bikin apa? Saudara bayangkan, jangan menyerah saudaraku. Amin. Kalau saudara baru mulai bisnis, usaha, belum laku, belum sukses, jangan menyerah. Gitu. Semangat terus. Amin. Kenapa Kentucky Fried Chicken gambarnya engkong? Waktu Kentucky masuk Indonesia, saya itu lihat ini jangan-jangan ayam tua yang dijual. Itu gambarnya engkong itu. Ya. Saudara, waktu saya baca sejarahnya, dia mulai dari sekitar umur 24-25 jual ayam, dijual tetangga nggak laku, tambahin garam, kasinan, kurangi garam, tambahin tepung, tepungnya kebanyakan kurangi lagi, terus nggak sukses, tapi dia berjuang terus. Umur sekitar 62-63, Kolonel Sanders sukses. Sampai ayam goreng Kentucky Fried Chicken bisa bersaing dengan ayam goreng di Indonesia. Saudara tahu ayam goreng paling banyak itu di Indonesia. Baru Jogja aja itu namanya ayam goreng macam-macam. Ada Mbok Bere, Suharti, ya toh, Tukinem, Iem, ayam goreng nyanyi, ayam goreng apa saja lah pokoknya. Yang gepeng lah, yang geprek, yang digepuk lah, yang didatuin lah, yang diinjek lah, ayam goreng macam-macam di Indonesia. Saya mau bilang, ayam goreng begitu banyak loh. Itu Kolonel Sanders masuk Jogja,
tampang kong itu bisa bermain loh. Ayam goreng semua bisa tunduk loh. Ngawur kan, hebat kan. Saya mau bilang sama saudara, apa yang saya katakan ini? Dia tidak pernah kehilangan semangat. Beri tepuk tangan dulu bagi Allah yang luar biasa. Yes. Jadi saya mau bilang bagian yang kedua, semangat itu membuat kita bangkit kembali dari kegagalan. Ayat ini bilang, Amsal 24:16, supaya waktunya cukup saya langsung baca. Amsal 24 ayat 16 berkata, ya, saya lompat ke bagian ini. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Asal saudara cari Tuhan, asal engkau jaga hidupmu turuti firman Tuhan, asal engkau tangkap kebenaran firman Tuhan, saudaraku, walaupun engkau jatuh 7 kali, itu bukan cuma kata 7 kali. 7 kali itu artinya sempurna jatuh. 7 itu angka sempurna. Jadi kalau sudah jatuh lagi, jangan berhenti. Orang sukses bukan berarti orang yang tidak pernah gagal. Orang sukses adalah orang yang berani bangkit dari kegagalan. Orang sukses seringkali orang yang paling disebut paling banyak melihat kegagalan. Kenapa? Karena dia berani mencoba. Coba lagi, coba lagi, coba lagi. Saudara, anak-anak zaman sekarang termasuk emak-emak sekarang juga suka main game ya toh. Mak-mak jago loh gamenya, saya lihat ada beberapa mak hebat amat. Saya aja level 1 aja gak menang, dia bisa sampai level 7, level 15, keren amat. Nah saya mau bilang sama saudara, waktu main game level pertama, pertama susah. Kalau sudah menang maunya ke 2, kalau sudah kedua maunya ke 3, maju terus gitu. Saya mau bilang sama saudara, jangan berhenti. Pokoknya percayai bahwa semangat itu akan membuat saudara bisa bangkit dari kegagalan. Saya tanya dulu bagian yang kedua ini. Saya tanya, siapa di antara saudara tidak pernah gagal? Angkat tangan. Sukses terus, sekolah cum laude terus. Dari SD sampai lulus. Sampai jual sate. Enggak ada kan? Sekarang saya tanya, siapa yang pernah gagal? Oke, saya ngerti. Karena setengah tiang itu kan di Indonesia bilangnya kematian. Saya ngerti, saudara angkat tangan setengah tiang itu saudara bilang, aku wis mati pak, sudah tidak kuat lagi pak. Oke, no problem. Nanti Tuhan akan bangkitkan saudara, amin. Ya, kita semua pernah gagal. Pernah. Ya. Ada satu saudara datang sama saya, Pak, nggak ada pak yang cinta saya pak. Saya pacaran, mau pacaran sama ini, putus, sama ini ditolak, sama itu ditolak. Ya, saya ngerti ukurannya cukup besar. Ya, ukuran besar maksud saya adalah besar dia, Pak. Ya, itu sekretaris saya loh. Ya, besar, tapi saya mau bilang Tuhan itu punya cara yang ajaib. Dia menikah, dia punya anak. Allah kita hebat. Halo. Amin. Ya, terusin lagi ya. Semangat ini saudaraku membuat kita akan finish well. Saudara bisa mengakhiri dengan baik dalam kehidupan saudara. Saya lompat ke nomor 4 ini supaya waktu kita cukup. Ini penting, membuat kita bisa finishing well. Orang yang bersemangat adalah orang yang menyelesaikan pekerjaannya dan tanggung jawabnya hingga selesai. Ya, saya baca langsung di dalam 2 Timotius 4 ayat 7. Ya, Paulus berkata di sini, saudaraku, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Ya, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Saudara, yang gagal berlalu, yang gak bisa berlalu, yang gak mungkin berlalu. Saya mau bilang sama saudara, Allah kita sanggup melakukan segala perkara. Amen. Dia Allah yang dahsyat. Nah, tapi jangan berhenti sampai situ. Terusin ayat 18. 2 Korintus 5, 18. Ini ada 5 menit lagi saya ingin bagikan buat saudara. 2 Korintus 5, 18. Mari kita lihat, buka sama-sama. Ya, saya rasa ada beberapa orang di sini berpikir bahwa apa betul saya bisa mencapai yang saya rindukan. Dapat. Asal engkau semangat mempercayai Tuhan. Ayat ini bilang gini, 18. Dan semuanya ini, saya baca ya. Dan semuanya ini dari Allah. Yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu pada kami. 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus.
dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu pada kami. Saudara, seringkali kita berhentinya 2 Korintus 5:17. Jangan, Tuhan mau sampai 18. Tuhan mau percayakan pelayanan pendamaian. Artinya apa? Kalau engkau sudah didamaikan dengan Allah, Tuhan mau pakai saudara untuk damaikan istrimu, anakmu, orang tuamu, mertuamu, tetanggamu, temanmu, untuk berdamai dengan Allah juga. Supaya mereka mengalami perubahan hidup. Yang tadinya sudah loyo, gak semangat hidup, bisnis sudah aras-arasan, susah Pak, di mana-mana susah. Saya mau bilang, krisis itu bukan pertama kali. Zaman Abraham sudah ada krisis, zaman Ishak ada krisis, zaman Elisa ada krisis berkali-kali. Dengar baik-baik, tapi orang benar akan tetap bertunas dan memuliakan Allah dengan luar biasa. Amin. Nah, karena itu saudara, Tuhan percayakan ini, terus Tuhan mau bawa supaya engkau bisa memberikan berita pendamaian. Saudara, setiap saudara yang terima Yesus, hidupmu diubah jadi baru, terus Tuhan percayakan pelayanan pendamaian. Setelah engkau dipercaya pelayanan pendamaian, ayat 19 bilang, Tuhan berikan kepercayaan, yaitu pelayanan ini untuk memberitakan perdamaian. Saudara harus bawa berita ini. Amin. Gospel, Injil keselamatan, Injil berita kesukaan yang membuat orang yang tadinya jauh dari Tuhan. Kau harus bawa berita, dengar, Allah pernah rubah hidupku. Katakan itu, Dia juga bisa rubah hidupmu. Amin. Allah bisa mengubah hidupmu. Allah juga bisa rubah hidup orang tuamu. Allah bisa rubah. Gitu. Terakhir ya, ayat 20. Perhatikan ayat ini. Jadi saya mau bilang, sering kali kita ini sampai 2 Korintus 5:17. Cuma sampai ciptaan baru. Tapi ingat, Tuhan mau bawa saudara jadi pembawa berita pendamaian. Karena Dia percayakan pelayanan pendamaian. Coba lihat ayat 20. Perhatikan ini, supaya engkau tetap semangat. Dibilang ayat yang ke-20, dibilang, mana dia? Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Bahasa Indonesia itu dibikin sedemikian rupa supaya kelihatan tidak terlalu berat. Padahal ini beritanya adalah supaya dibilang, mana dia? Ayat 20, jadi kami ini adalah utusan Kristus. Apa artinya? Utusan di sini itu pakai bahasa yang sebenarnya itu the ambassador, duta. Duta itu tidak ada duta kecil, semua duta besar. Orangnya boleh kecil, tapi dutanya duta besar. Amin saudaraku. Ya, berapa kali yang jadi duta besar di Indonesia, duta besar Indonesia untuk Netherlands, saudara, orangnya pendek-pendek, ya, nggak tinggi, tapi tetap duta besar. Ngerti nggak saudaraku? Ya, saudara, perawakan keadaanmu jangan membatasi engkau. Percayalah bahwa Allah yang meteraikan saudara untuk engkau diciptakan baru, supaya engkau punya pelayanan pendamaian, supaya engkau bawa berita pendamaian, karena engkau adalah utusan Kristus. Duta-duta kerajaan sorga. Amin. Kata duta besar itu artinya dia datang dari negara lain. Saudara, engkau sejak terima Yesus, engkau diciptakan baru. Engkau tidak datang dari dunia ini, tapi engkau datang dari kerajaan sorga untuk menyatakan kemuliaan Allah di muka bumi ini. Yang percaya beri tepuk tangan dulu bagi Allahmu. Yang terakhir ya, kalau dia duta besar, dia tinggal lakuin apa yang ditugaskan oleh pemerintah atau negara. Selebihnya hidupnya gak pusing. Duta besar saudaraku yang datang ke Belanda gak pernah pusing naik mobil apa, naik apa, punya rumah mana, nanti makannya apa, gak pernah pusing. Kenapa? Negara yang urus. Kalau engkau ini utusan Kristus, kerajaan sorga yang memperhitungkan semuanya buat hidupmu, buat rumah tanggamu, buat bisnismu, semuanya. Gitu. Coba lihat sebelahmu dulu. Kamu ini duta. Bilang. Kamu ini duta besar. Gitu Pak. Jangan kecil hati Pak. Kamu ini duta besar. Bilang sama anakmu. Nah, kamu jangan kecil hati nak. Kamu duta besar dari kerajaan sorga. Amin. Asal engkau ada dalam Kristus. Engkau ciptaan baru, yang lama berlalu. Dan yang kedua, terima pelayanan pendamaian. Saudara, itu banyak orang. Ini Church Pentecost membawa saudara untuk pergi. Bawa pendamaian bagi orang lain dengan beritamu, berita pendamaian. Dan dengar, kalau engkau memang lakukan itu, engkau duta-duta kerajaan sorga. Dia pikirkan hidupmu. Dia pikirkan semuanya. Amin. Haleluya. Saya merasa ya, ada beberapa saudara di sini berkata, saya nggak bisa berubah.
dari dulu saya memang begini. Saya tidak akan sukses, saya tidak akan maju. Tidak, Allah sanggup lakukannya hari ini. Asal kau bangkit, kau semangat kembali. Semangat dalam hidupmu, kau akan lihat kemuliaan Tuhan. Tundukkan kepalamu sebentar dan izinkan Roh Tuhan bicara. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Tuhan Yesus, kau ada di sini. Kau ada di sini. 1-2 menit ini ambillah waktu. Katakan, Tuhan, saya terbuka. Saudara dengar, engkau bukan orang biasa. Tadi pagi saya bagikan, engkau adalah pasukan Allah. Tapi bagian kedua ini tiba-tiba saya didorong untuk teguhkan saudara. Engkau duta-duta kerajaan sorga. Hei, dengar duta kerajaan sorga. Engkau akan diperhitungkan Allah. Dalam nama Yesus. Kau yang selamat ini berapa kali gagal menjalin hubungan, gagal dalam bisnis, gagal dalam berumah tangga, gagal dalam keadaanmu. Saya mau katakan, Allah akan rubah semuanya. Allah sanggup asal engkau percaya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kalau engkau rindu akan hal itu, taruh tangan kananmu di dadamu. Yesus Tuhan. Biar lagu hatiku percaya bisa dimainkan. Yesus name. Pegang dadamu. Katakan, Tuhan Yesus. Yes. Ya, saya tahu Allah mengasihi saudara. Ada beberapa orang yang kecewa dengan hidupnya. Hari ini katakan, Tuhan, aku mau percaya. Dia berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Mari kepadaku, hai kamu yang berbeban berat, aku akan beri kelegaan. Matius 11:28. Yang percaya dan merindukan kuasa Tuhan bekerja, bangkitlah berdiri sekarang. Baik, saudara, taruh tanganmu di dadamu, mari berdiri sama-sama. Katakan, hatiku percaya. Jesus name. Hatiku percaya. Yes Lord. Terima kasih Tuhan. Yes Lord. Jesus. Kau yang sangat rindu, angkat tanganmu sama-sama. Kau yang sampai rasa aku tidak bisa lagi Tuhan, aku lemah. Angkat tanganmu sama-sama, katakan Tuhan. Angkat tanganmu tinggi-tinggi sama-sama. Dengar, ada banyak kaum wanita yang hari ini hadir. Engkau terluka jiwamu, engkau tidak berdaya. Tuhan bilang, aku sanggup pulihkan engkau. Hai para wanita, dengar, Allah mau sembuhkan engkau. Hei, dengar, Tuhan bilang sama saya, ada orang-orang yang dilecehkan, wanita-wanita, engkau dilecehkan, diperkosa waktu masih remaja. Dalam nama Yesus, anugerah Allah turun atas hidupmu. Jesus name. Bapak-bapak, pria-pria di sini yang berkata, aku mau bisnisku maju. Katakan, Tuhan, aku mau. Semua berkata, hatiku Tuhan lawan kami kembali. Yes, hatiku percaya. Sorak-sorak tepuk tangan.